Ke Gatekeeper Ayu. Menanggapi semakin melemahnya nilai tukar rupiah serta dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, saat ini tersambung dengan Dr. Denny Yudiantoro MM, pengamat ekonomi UIN 1 Tulungagung. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak Aris. Alhamdulillah bertemu lagi. Pak Denny, sekarang ini kan yang sedang ramai kan semakin melemahnya nilai tukar rupiah kita ya. Tapi kita perlu insight dulu dari Pak Denny. Sebenarnya faktor-faktor apa Pak yang menyebabkan nilai tukar rupiah kita tuh semakin melemah? Oke, terima kasih Mbak Ari. Jadi memang kondisi saat ini beberapa hari ini nilai rupiah terhadap dolar semakin mengkhawatirkan. Dan harapannya ini tidak terjadi terus-menerus gitu kan. Kenapa? Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa besar pada Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia, dan terkhusus lagi adalah masyarakat kecil gitu kan. Kalau kita ngomong apa sih penyebab yang menyebabkan kenaikan dolar terhadap rupiah yang luar biasa beberapa waktu ini, ya memang ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal dan juga faktor internal atau faktor domestik. Kalau kita ngomong faktor eksternal, ya pastinya penyebabnya adalah kuatnya dolar Amerika Serikat secara global untuk beberapa waktu saat ini gitu kan. Kenapa? Karena data ekonomi Amerika Serikat yang solid membuat dolar ini orang bilang investor itu menyebut dolar sebagai safe haven gitu kan. Sehingga para investor itu banyak yang lari ke dolar gitu kan. Sehingga ada yang namanya capital outflow gitu kan. Jadi modal-modal yang ada di Indonesia, investor itu menarik uangnya untuk lari ke pasar negara berkembang seperti Amerika, kembali ke Amerika lah maksud saya. Jadi memang uangnya itu akan kembali ke Amerika dialihkan pada instrumen-instrumen keuangan yang menurut investor itu memberikan keuntungan yang luar biasa. Kemudian yang pasti yang penyebab yang kedua adalah ketegangan geopolitik, yang ini menjadi salah satu penyebab yang fundamental gitu kan yang terjadi di kawasan Timur Tengah gitu kan, yang pastinya dengan ketegangan geopolitik di mana kita tahu bahwa Timur Tengah itu adalah negara-negara penghasil minyak gitu kan, sehingga menyebabkan kekhawatiran global gitu kan. Kalau orang bilang, orang masyarakat kecil ada yang namanya panic selling gitu kan, atau panic buying gitu kan, ya secara global konflik tersebut juga memicu kekhawatiran global, sehingga banyak negara-negara yang melakukan berbagai kebijakan terkait sumber daya energi mereka gitu kan. Sehingga ketika terjadi kekhawatiran global, yang biasanya pastinya membuat pelaku pasar memburu aset aman, yaitu dolar Amerika Serikat lagi. Jadi mereka berpikir ketika terjadi kekacauan global, mereka mengejar aset aman yang saya sebut tadi, safe haven di depan, untuk melepas mata uang mereka gitu kan. Nah, itu adalah beberapa penyebab yang kita sebut sebagai faktor eksternal. Kalau kita ngomong faktor internal gitu kan, faktor domestik, ada beberapa juga dari faktor domestik, yaitu satu diantaranya adalah kita tahu bahwa pemerintah, kemudian korporasi, perusahaan, BUMN itu juga punya pinjaman luar negeri yang harus dibayar dengan dolar gitu kan. Nah, ini adalah periode kuartal kedua yang mereka harus mengembalikan pinjaman mereka beserta bunganya, sehingga apa yang terjadi? Permintaan dolar menjadi naik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ada juga penyebabnya adalah pastinya menyempitnya neraca perdagangan gitu kan. Jadi data terkini menunjukkan surplus perdagangan Indonesia menyempit tajam akibat lonjakan impor yang jadi impor kita itu melebihi kinerja ekspor gitu kan. Nah, sehingga dan kita juga mengalami peningkatan gitu kan. Kemudian ada sentimen domestik pastinya Mbak Ari gitu kan. Jadi sentimen domestik ini adalah adanya tekanan fiskal dalam negeri serta kekhawatiran terkait kebijakan pemerintah gitu kan. Nah, terkait kebijakan, mungkin ada kebijakan pemerintah yang memang harus mengeluarkan duit banyak. Di situ yang mungkin itu adalah sentimen domestik gitu kan. Itu adalah sentimen negatif yang menyebabkan pergerakan rupiah itu semakin melemah terhadap dolar gitu kan. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa saya highlight terkait dengan kondisi melemahnya rupiah terhadap dolar, seperti itu Mbak Ari. Oke, nah ini yang penting adalah dari pengamatan Pak Denny sejauh ini apa yang dampak yang paling dirasakan masyarakat akibat melemahnya nilai tukar rupiah yang sekarang sudah tembus 18.000 nih Pak Denny. Oke, jadi pasti ada dampak yang dirasakan oleh masyarakat gitu kan.
Meskipun memang kenyataannya masyarakat kecil itu tidak butuh dolar gitu kan. Kalau kita ngomong mereka tidak butuh transaksi pakai dolar itu sempitnya. Tapi kita harus ingat bahwa apa yang dikonsumsi masyarakat itu juga beberapa atau mungkin bahkan sebagian itu juga menggunakan mata uang dolar untuk bertransaksi secara internasional. Atau kita ngomong produk-produk yang dikonsumsi masyarakat itu sebagian adalah impor gitu kan. Nah, sehingga ya pastinya dampaknya adalah terjadi lonjakan inflasi. Jadi ada yang namanya inflasi itu yang namanya adalah cost push inflation, biaya mendorong terjadinya inflasi. Kenapa kok biaya gitu kan? Kita nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong yang namanya masyarakat kecil setiap hari mungkin menu makan mereka yang paling banyak adalah tahu tempe gitu kan. Kita tahu bahwa tahu tempe itu mungkin saya bilang saya nggak punya data pastinya gitu kan. Jadi itu sebagian adalah impor gitu kan, kedelainya impor. Kedelainya adalah impor. Meskipun saya mohon maaf saya tidak punya data pastinya berapa angka impornya, tapi itu adalah impor. Dan ketika mereka impor dengan dolar yang semakin perkasa, impact-nya apa? Impact-nya pasti terjadi kenaikan harga. Atau ketika tidak jadi kenaikan harga, ukuran tempe sama tahu semakin mengecil. Itu yang terjadi gitu kan. Itu yang namanya cost push inflation gitu. Kemudian ada juga beberapa instrumen produk yang memang sebagian juga dari impor. Contoh yang mungkin sudah dikeluhkan masyarakat sejak beberapa bulan yang lalu adalah kenaikan harga-harga plastik gitu kan. Itu adalah juga salah satu hal yang merupakan salah satu produk dari impor gitu kan. Kemudian yang paling penting lagi ketika masyarakat lah ini kan, ketika terjadi pelemahan dolar, ada yang namanya koreksi pasar modal, gitu kan? Kita tahu bahwa beberapa hari ini indeks harga saham gabungan juga tergerus, gitu kan? Anjlok, gitu kan? Jadi pelemahan rupiah yang agresif seringkali direspon negatif oleh pasar, oleh market, gitu kan? Sehingga memicu koreksi pada indeks harga saham gabungan akibat aksi jual, gitu kan? Jadi kenapa? Bahwa investor itu mulai panik, gitu kan? Mereka pingin, jangan-jangan nanti semakin melemah lagi. Iya. Investor pasti punya insting bagaimana mereka mengamankan aset mereka gitu kan. Sekali lagi sebagian juga diamankan dalam bentuk tadi safe haven tadi dalam bentuk mata uang dolar, atau mungkin sebagian lagi diamankan dalam bentuk instrumen keuangan yang lain. Nah, jadi koreksi pasar modal ini adalah salah satu indikator yang terjadi ketika terjadi pelemahan rupiah terhadap dolar. Kemudian ada yang namanya penurunan daya beli gitu kan, karena biaya hidup sehari-hari semakin meningkat gitu kan, karena memang beberapa variabel produk itu mengalami peningkatan. Jadi otomatis apa? Ya otomatis masyarakat mulai mengurangi konsumsi, mulai mengurangi pembelian gitu kan, sehingga itu akan berimpact pada apa ya? Daya beli masyarakat akan terlihat mengalami penurunan gitu kan. Nah, jadi mungkin yang terakhir ini Mbak Ari, apa yang terjadi lagi ketika terjadi kenaikan dolar? Ada tekanan pada industri dan UMKM ini, bahwa kita tahu bahwa UMKM di Indonesia itu jumlahnya luar biasa besar gitu kan. Bahkan konon UMKM itu menjadi perputaran ekonomi yang paling besar, penopang ekonomi paling besar di kelas menengah bawah gitu kan. Jadi kenapa kok terjadi tekanan gitu kan? Karena produsen dalam negeri itu juga sebagian bergantung pada bahan baku impor seperti gandum, kemudian komponen elektronik, kedelai gitu kan. Nah, sehingga lonjakan biaya tersebut pasti akan menyebabkan yang namanya lonjakan biaya produksi, seperti itu Mbak Ari. Oke. Saya sudah bersama dengan Dr. Denny Yudiantoro MM, pengamat ekonomi UIN 1 Tulungagung. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti sekarang ini, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, Pak Denny? Oke, mungkin sederhana yang mungkin saya ingin menyampaikan, bahwa usahakan, ini hal yang krusial yang sering terjadi adalah masyarakat ketika terjadi hal-hal yang mungkin saya bilang tidak menentu, mereka panic buying. Panic buying dalam hal apapun gitu kan. Ya, jadi intinya masyarakat usahakan tetap merespon dengan kondusif gitu kan. Jangan Anda menimbun atau membeli barang dalam jumlah yang besar untuk berjaga-jaga ketika mereka berpikir akan ada krisis, jadi jangan. Kenapa? Ketika mereka panik buying itu akan semakin memperburuk keadaan. Itu akan semakin memperburuk keadaan. Kan ya pasti pemerintah pasti akan melakukan berbagai
kebijakan, regulasi terkait untuk mengatasi hal ini. Kita nggak usah khawatir, makanya jangan panik buying. Gitu. Kemudian jangan rush gitu kan, menarik uang sebanyak mungkin dari bank gitu kan, itu juga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, jadi jangan menarik mata uang atau mungkin membeli dolar dalam jumlah banyak gitu kan. Nah pasti ya pemerintah sudah memberikan aturan lah untuk pembelian dolar saat ini gitu kan. Karena kenapa ya, ketika kita semakin banyak membeli dolar, otomatis dolar akan semakin menguat. Menipis gitu kan ya di pasaran gitu kan. Nah yang paling penting lagi, masyarakat para kelas menengah ke atas ini khususnya gitu kan, usahakan Anda mulai mengurangi membeli produk-produk dari luar negeri gitu kan. Cinta produk dari negeri gitu kan. Bila beli produk UMKM. Nah itu Pak Ari. Oke, tapi dari pandangan Pak Denny, akankah ada satu langkah yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia untuk kembali menguatkan rupiah kita? Oke, jadi Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu juga sudah menaikkan suku bunga acuan gitu kan, BI 7 days repo rate, kemudian juga ada aturan terkait pembatasan pembelian dolar gitu kan. Ya pasti itu adalah stimulus-stimulus yang dilakukan oleh Bank Indonesia, tujuannya guna untuk bagaimana dolar itu menguat gitu kan. Jadi itu adalah yang dilakukan Bank Indonesia saat ini gitu kan. Tapi paling tidak harapan Pak Denny rupiah kita itu akan kembali mengalami penguatan, dan kira-kira kapan? Oke, jadi kalau saya selalu berpikir bahwa kita harus support pemerintah gitu kan. Kita harus selalu support apa kebijakan dilakukan pemerintah. Oke lah, di luar sana banyak sekali ahli-ahli ekonomi yang berkata nanti sampai 25, nanti sampai 22 gitu kan. Kalau saya berpikir perkataan itu adalah doa gitu kan. Kalau saya ingin yang optimis aja, yang pastinya pasti pemerintah akan berupaya melakukan berbagai hal gitu kan, melakukan intervensi juga ke pasar falas gitu kan. Pastinya juga menerbitkan instrumen baru, SRBI, pasti melakukan semua gitu kan. Dan harapan saya ini bisa segera menurun gitu kan. Yang pasti nanti pemerintah juga bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap investasi gitu kan, pro terhadap bisnis gitu kan. Ya pastinya ketika terjadi kepercayaan investor terhadap berbagai kebijakan dan berbagai upaya pemerintah, ya pastinya nanti dolar akan mengalami penurunan. Nah, jadi penguatan rupiah terhadap dolar seperti itu. Oke, baik Pak Denny. Terima kasih banyak insight yang kita dapatkan dari Pak Denny tentang pelemahan nilai tukar rupiah. Dan seperti yang disampaikan Pak Denny ya, jangan khawatir yang terlalu buruk, nanti bisa menjadi doa ya. Oke, tetap semangat Pak Denny untuk rupiah kita menjadi menguat kembali. Ya, Oke, terima kasih banyak untuk waktunya on air di Radio Andika. Sama-sama Mbak Ari. Selamat pagi. Dr. Denny Yudiantoro MM, pengamat ekonomi UIN 1 Tulungagung, menanggapi semakin melemahnya nilai tukar rupiah dan juga dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Radio Andika, informasi dan solusi.